Sebagian dari kita di warga syarikat Islam ini adalah pengelola pendidikan, para pendidik. Mereka paham siapa yang harus dididik dan bagaimana mereka mendidik. Ada anak-anak, ada generasi yang memang tidak bisa dididik di sekolah. Mengapa? Satu, kaitan dengan anak-anak yang broken home, anak-anak yang lari dari rumah. Dua, anak-anak yang sudah terjerat oleh pergaulan bebas. Tiga, anak-anak yang terjerat oleh narkoba. Empat, anak-anak yang sudah sangat liar dan tidak bisa dikendalikan. Jangankan oleh guru yang hanya beberapa jam di sekolah, di rumah saja orang tua sudah tidak bisa mengendalikan. Waktu di Cimembar saya mengusulkan, karena pada waktu ada dari ASDA yang datang, kami mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan lembaga pendidikan khusus SLB, tapi bukan untuk anak-anak yang penyandang disabilitas, tapi SLB untuk anak-anak yang seperti tadi, yang mereka sudah terlibat dengan geng motor yang nggak jelas kemana juntungannya, mereka yang sudah lontang-lantung di pinggir jalan, mereka yang ngamen di angkot dan sebagainya. Ini harus tangan pemerintah, tidak bisa masyarakat diandalkan untuk menyelesaikan itu. Subhanallah, saya bergembira, ternyata Gubernur Jawa Barat Mei sekarang sudah memerintahkan ke jajaran TNI dan Polri agar menjaring anak-anak seperti itu, masukkan ke barak. Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi memulai program pendidikan berkarakter dan bekerja sama dengan TNI Polri pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Sebanyak 39 siswa yang sebelumnya terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tawuran, merokok, dan mabuk-mabukan, kini mengikuti program pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Setirayuda, Batalion Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zain menyampaikan bahwa program ini merupakan respons cepat terhadap fenomena kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan. Pria yang akrab disapa Om Zain itu juga menyebutkan, dari 40 pelajar yang akan mengikuti pendidikan berkarakter, hanya 39 yang hadir di pendidikan tersebut. Om Zain mengatakan, program ini tidak memutus jalur pendidikan siswa. Para siswa hanya pindah lokasi pembelajaran. Para siswa akan mendapatkan kurikulum khusus yang mencakup pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas. Danmen Armet 1 Kostrat, Kolonel Aramroni Junaidi menjelaskan bahwa kegiatan dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Setelah itu, mereka akan mengikuti rutinitas harian seperti salat subuh, olahraga, kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi. Tujuan utamanya adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual peserta. Ia menyebut, materi pembinaan disusun secara kolaboratif oleh TNI, Polri, Pemda, dan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan Psikolog Anak. Harapannya, program ini mampu melahirkan generasi muda yang lebih disiplin, berakhlak, dan cinta tanah air. Diketahui, mereka akan menjalani pendidikan berkarakter selama 2 pekan atau 14 hari. Mereka akan banyak menghabiskan waktu pendidikan di Aula De Gunner Resimen Artileri Medan 1 Setirayuda. Di aula tersebut, mereka makan, tidur, hingga menerima pembelajaran. Aula De Gunner yang akan menjadi pusat aktivitas para pelajar sudah siap, meja makan berjajar rapi, velbet tersusun rapi sebagai tempat tidur, dan seragam militer telah disiapkan untuk dikenakan oleh para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasutul khairu ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Presiden Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia beserta jajarannya dan didampingi oleh Sekjen Dewan Pusat hari ini, yang kebetulan saya diberi amanah untuk di situ. Yang saya hormati Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi, Bapak Agus SPDI MM. Yang saya hormati Bapak Sekmat yang mewakili Porkopimcam Kecamatan Parakan Salak, yang kebetulan tong disasaha imah Pak Ketua Anak Cabang. Beliau pernah mengabdi di yayasan kita. Berapa tahun Pak Sekmat? 6 tahun beliau mengabdi di yayasan kita. Sebelum beliau sekarang berada di sedang meniti karir. Mudah-mudahan bisa jadi menteri kan. Ya. Kemudian yang kami hormati para pimpinan anak cabang Syarikat Islam Indonesia yang berdekatan dengan Parakan Salak. Ada Ciambar, Cicurug, Kelapa Nunggal, Bojonggenteng yang hadir, yang nampak di dalam. Di luar tidak kelihatan, banyak di luar yang hadir. Juga seluruh jamaah yang pada kesempatan ini bisa hadir dalam kesempatan ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan mohon maaf bahwa baru kali ini mungkin bisa bertemu dengan beberapa anak cabang. Tidak bisa secara langsung berkeliling ke tiap-tiap anak cabang. Bahkan ada yang sampai hari ini terkendala cuaca. Kita ke arah selatan, ini terkendala cuaca. Setiap kali berangkat selalu didapati bahwa akses jalan tidak bisa dilalui. Ini kita doakan aja saudara-saudara kita yang di selatan, di Pajampangan, semoga mereka sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru Pak Ketua Dewan yang kemarin bisa menyeberang ke Waluran. Ya, melalui tol laut. Ya, baru bisa menengok karena berulang kali kita acara agendakan selalu terkendala oleh kondisi alam. Pak Presiden Dewan, bahwa kami punya wilayah yang cukup luas. Sukabumi ini 47 kecamatan. Dan sebagiannya anak cabang kami berada nun jauh di sana. Dari sini sekitar 124 kiloan ya. Ada satu anak cabang dari sini tuh 124 kilo. Begitu. Jadi termasuk daerah-daerah yang terkendala alam. Jembatan putus, jalannya tertimpa longsor dan sebagainya. Itu lumayan juga kami di Kabupaten Sukabumi. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Menyambut apa yang disampaikan oleh Ketua Anak Cabang
Syarikat Islam Indonesia Kecamatan Parakan Salak tentang apa yang diharapkan terhadap berdirinya pondok pesantren Syarikat Islam Indonesia ini, bahwa satu-satunya tujuan berdirinya pondok Syarikat Islam Indonesia ini, pondok pesantren ini adalah untuk kaderisasi, bahwa kami melihat pada tahun 60-an, tahun 70-an, orang-orang Sukabumi itu kalau mau mondok, mereka ke Bandung, ke Jalan Holis, dan atau ke Cicurug, Sadamukti. Sehingga kami melihat ini harus dihadirkan pondok pesantren Syarikat Islam Indonesia. Alhamdulillah, dengan segala jerih payahnya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada anak cabang Parakan Salak, dan terutama sekali kepada keluarga almarhum Bapak Endang Sudarya, bahwa keluarga beliau menopang 100% keberadaan pondok pesantren ini, segala sesuatunya. Dan kita doakan semoga dua orang keturunan dari Bapak Endang Sudarya ini, Saudara Lela Suplilawati yang kebetulan menjadi Kepala MASI Parakan Salak, dan Saudara Fajar Tahkim, kita doakan semoga sehat, semoga dibarokahkan rezekinya. Begitu besar pengorbanan beliau untuk lembaga pendidikan di Parakan Salak ini. Kami mendukung bahwa dan menegaskan tahun 1986 Majelis Pendidikan Syarikat Islam Indonesia itu menerbitkan maklumat yang isinya maklumat itu memerintahkan kepada seluruh warga Syarikat Islam Indonesia di seluruh Indonesia untuk menyekolahkan anak-anak dan cucu-cucu serta keturunan mereka di lembaga-lembaga pendidikan milik Syarikat Islam Indonesia. Dan sepanjang pengetahuan saya, maklumat itu belum pernah dicabut. Itu terbit tahun 1986. Sehingga dalam hal ini saya memperkuat isi lembaga-lembaga pendidikan kita, baik yang dari PAUD-nya, RA-nya, MI-nya, MTS, dan MA, kemudian pesantrennya, bahwa tidak ketinggalan mutu pendidikan yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Bahkan Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salak ini banyak mengukir prestasi. Bulan ini kita digembirakan dengan informasi dari salah seorang alumni lembaga pendidikan ini, Saudara Azhar Karim, yang sedang menempuh kuliah di Al-Azhar, di Madinah, di Universitas Madinah. Baru-baru ini beliau memposting keberhasilannya sebagai juara pertama dalam lomba atau musabaqah budaya internasional yang diikuti oleh 90 negara. Beliau sebagai juara pertama. Itu alumni Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salak. Dan alhamdulillah anak-anak kita sampai hari ini, subhanallah, sudah cukup dikenal di Kabupaten Sukabumi. Prestasi dari anak-anak Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salak ini. Aneh kalau kemudian ada warga Syarikat Islam Indonesia masih belum percaya terhadap lembaga pendidikan Syarikat Islam. Ini agak aneh sebenarnya. Karena apa? Terjadi apa yang disampaikan oleh gubernur kita yang sangat nolong begitu ya, nyerenteng bahasanya Pak Sekmat,
Gubernur kita nih nyerenteng gitu ya. Nah, salah satu ungkapannya, ini yang terjadi di masyarakat secara umum. Orang tua sekarang eleh ku budak. Jadi menurunkan ke hayang budak. Soal bener kumaha, lain salah budak, salah kolorna sorangan. Sabab kolorna terberwibawa di hadapan anak-anak. Nebika budak teh kolor teh kumaha anak, cen anak hayang sakola teh ka itu. Tunurkeun ke kolor, salah besar saur Pak Gubernur. Salah sorangan teh. Saresna masane saur Pak Gubernur kitu teh. Da parentah Allah wa bil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu dan seterusnya. Seluruh ayatnya nu berkaitan sareng masalah eta. Nu kudu berbuat baik teh anak kakolot, lain birrul walad, tapi birrul walidain. Anak berbuat baik pada orang tua, anak taat pada orang tua. Ayeuna terbalik, orang tua berbuat baik pada anak, orang tua mengabdi kepada anak, orang tua taat kepada anak. Ini sudah terjadi. Tolong, ini harus diperbaiki. Dimulai lagi dari warga Syarikat Islam Indonesia. Kembalikan ayat itu kepada posisinya semula. Jangan dibolak-balik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sambutan yang terbatas waktunya, tapi ada hal-hal yang ingin disampaikan pula. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak cabang yang sudah melakukan salah satu kegiatan sebenarnya tidak terkait dengan program negara, ngan kebenaran gitu ya, bahwa anak-anak cabang Syarikat Islam Indonesia ini saya sering membanggakan. Alhamdulillah Allah menempatkan orang-orang SI teh di hanapeun gunung. Pas kemarin orang-orang SI mah di hanapeun gunung. Gumpat ke anak cabang ke Bandungan, ayana teh di kaki gunung Pak itu tuh gunung Gunung Beser gunung Wayang. Di kaki gunung Wayang, bahkan agak ke atas ke sana. Di anak cabang ke Bandungan. Kawaluan sama. Ketika di tafakuri, ini adalah kasih sayang Allah agar orang-orang SI yang siap mewujudkan apa yang tercantum dalam tema ini harus punya ketahanan pangan. Mereka yang berada di pasisian, di sisi-sisi gunung, insya Allah mereka tahan banting, yakin gitu. Krisis ekonomi, krisis keuangan, no problem bagi mereka. Orang-orang SI bisa hidup tanpa uang, insya Allah. Dan itu satu tokoh Sukabumi yang tidak pernah dikenal karena beliau tidak pernah mau terkenal mungkin. Satu tokoh di Kabupaten Sukabumi dulu pernah mengajar di sini. Namanya Pak Taufik Roji. Beliau bisa membuktikan hidup tanpa uang sampai beliau meninggal. Beliau memproduksi gula sendiri. Sampai beliau buat alat penggilingan tebu untuk menghasilkan gula. Beliau memproduksi kecap sendiri. Beliau memproduksi cuka sendiri. Beliau memproduksi penganan-penganan yang seperti ini dengan bahannya yang beliau buat sendiri. Bukan beli terigu dari gandum, bukan. Tapi dari umbi-umbian yang beliau tanam. Beliau punya sawah walaupun ya hanya paling 100 meter, tapi itu cukup untuk menghidupi keluarga. Beliau punya kolam ikan dan segala bumbu dapur beliau penuhi dari lingkungan sekitar rumahnya. Beberapa hari yang lalu saya memposting di grup nasional juga. Mohon maaf ini dari Bojong Genteng.
saya memfoto sebuah jalan, dan ini saya tahu siapa yang mengerjakan itu. Di pinggir jalan kiri kanan itu dan tidak boleh dibabat. Kalau Pak Gubernur sekarang suka bersih-bersih, itu nggak boleh dibersihkan. Karena apa? Pinggir jalan kiri kanan, kangkung, bayam, tomat, cengkeh, pinggir jalan kiri kanan. Itu jalan umum. Ini bisa dilakukan dimanapun. Kalau tahu orang-orang SMA ya di lembur ya. Ini ketahanan pangan yang dilakukan. Hebat, luar biasa orang-orang PSII. Dan beberapa hari yang lalu diposting dari Kecamatan Parakan Salar, dari Kecamatan Cikidang, mereka mengolah tanah wakaf untuk ditanami demi ketahanan pangan. Ini luar biasa. Aplaus untuk anak-anak cabang. Insya Allah orang PSII sangat mendukung kalau pemerintah melaksanakan program ketahanan pangan, dan kita adalah pelaku-pelaku. Orang PSII itu orang pelaku-pelaku tentang ketahanan pangan. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini untuk Kabupaten Sukabumi, Pak Sekna, DPP SI Indonesia Kabupaten Sukabumi, insya Allah tidak akan tersinggung oleh ormas-ormas yang hanya mengandalkan proposal ke pemerintah. Kabupaten Sukabumi sampai hari ini tidak pernah mengajukan proposal ke Kabupaten Sukabumi untuk membiayai pergerakan organisasi ini. Cukup dengan infak, iuran, dan sebagainya, wakaf, zakat dari umat. Alhamdulillah sampai hari ini kita mencukupkan kemampuan kita. Ini salah satu bagian daripada ketahanan kita. Selanjutnya kita juga bersyukur pada konferensi cabang Syarikat Islam Indonesia yang diselenggarakan di Cikembar, di asrama haji Cikembar. Saya menyampaikan beberapa hal, di antaranya alhamdulillah sepertinya sekarang dapat sambutan besar dari Gubernur Jawa Barat. Karena apa? Sebagian dari kita di warga syarikat Islam ini adalah pengelola pendidikan, para pendidik. Mereka paham siapa yang harus dididik dan bagaimana mereka mendidik. Ada anak-anak, ada generasi yang memang tidak bisa dididik di sekolah. Mengapa? Satu, kaitan dengan anak-anak yang broken home, anak-anak yang lari dari rumah. Dua, anak-anak yang sudah terjerat oleh pergaulan bebas. Tiga, anak-anak yang terjerat oleh narkoba. Empat, anak-anak yang sudah sangat liar dan tidak bisa dikendalikan. Jangankan oleh guru yang hanya beberapa jam di sekolah, di rumah saja orang tua sudah tidak bisa mengendalikan. Waktu di Cikembar saya mengusulkan, karena pada waktu ada dari ASDA yang datang, kami mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan lembaga pendidikan khusus SLB, tapi bukan untuk anak-anak yang penyandang disabilitas, tapi SLB untuk anak-anak yang seperti tadi, yang mereka sudah terlibat dengan geng motor yang nggak jelas kemana juntungannya, mereka yang sudah lontang-lantung di pinggir jalan, mereka yang ngamen di angkot dan sebagainya. Ini harus tangan pemerintah, tidak bisa masyarakat diandalkan untuk menyelesaikan itu. Subhanallah, saya bergembira, ternyata Gubernur Jawa Barat Mei sekarang sudah memerintahkan ke jajaran TNI dan Polri agar menjaring anak-anak seperti itu, masukkan ke barak. Didik mereka 6 bulan atau 1 tahun. Subhanallah, itu luar biasa. Hanya ada yang masih jadi PR yang saya sampaikan di Cikembar itu. Mudah-mudahan ini melalui Pak Sekmat setidak-tidaknya mungkin di Parakan Salah bisa diwujudkan. Waktu itu saya menyampaikan pengalaman ketika saya dulu sekolah di SMP, kemudian di Aliyah tahun 80-an.
bahwa begitu mudah mendapatkan buku untuk dibaca. Di kecamatan ada perpustakaan keliling. Kalau ke Cicurug jalan-jalan itu banyak kios-kios buku untuk dibaca. Ke Cibadak, ke Sukabumi. Coba sekarang, di mana ada kios-kios buku yang mudah didapatkan? Di mana perpustakaan sekarang? Ini yang diandalkan. Ini yang diandalkan. Saya setuju kepada Gubernur Jawa Barat, anak sekolah jauhkan dari HP. Saya setuju dengan instruksi itu. Anak sekolah jauhkan dari HP. Membaca buku di HP kekuatan paling 5 menit, 10 menit. Tapi baca buku yang tertulis, buku cetak, bisa sampai 2 jam. Mudah-mudahan minimal di Parakansal, di Pak Sekmat, kembali adakan perpustakaan umum, buka kembali. Jangan beralasan begini, ya bukunya ke arah raman, minjem mungkur, mau mengalihkan. Alhamdulillah kalau yang pinjam buku terus nggak mau mengembalikan, alhamdulillah berarti dia ingin memiliki. Sumbang terus bukunya, gitu. Iya, sumbang terus bukunya. Supaya anak-anak mau, kalau sekolah mau mengiring, coba baca buku, coba baca buku. Mereka protes, di mana cari bukunya? Susah sekarang itu. Setelah saya sampaikan itu di Cikembar, beberapa bulan kemudian ada telepon dari perpustakaan daerah. Ada yang telepon saya, Pak, kami dari perpustakaan daerah. Blablabla. Dikira mau ada tindak lanjut berikutnya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi telepon. Ya, dari Perpusda Kabupaten Sukabumi. Jadi ini PR besar sebenarnya bagi kita. Mau menuju Indonesia emas, sementara generasi mudanya cemas dengan keadaan. Gitu ya. Nah, setidak-tidaknya kalau mereka disibukkan dengan banyak literasi, banyak membaca, walaupun kemarin kemudian muncul lagi gagasan di kurikulum yang sekarang sudah dibatalkan lagi, bahwa ada literasi, numerasi, dan sebagainya. Dan itu mah kudu diajarkan. Budak menuntut sekolah tadina, terus SD acan, pelebah literasi, numerasi mah, wah paling pinter. Barisa jadi ekonom, walaupun tidak sekolah. Begitu ya. Yang penting adalah bagaimana mereka membaca. Kemudian kita perlu paham juga, kalau beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan itu ramai tagar Indonesia gelap, ya, tagar Indonesia gelap, bahwa warga Syarikat Islam Indonesia, saya mengimbau agar tidak ikut larut dengan himbauan-himbauan semacam itu atau tagar-tagar semacam itu. Kita harus melihat Indonesia ini. Kalau tadi Pak Ketua Anak Cabang mengatakan Indonesia Mukarramah, bukan melihat dari sisi gelap, tapi harus melihat dari sisi terangnya, supaya kita punya harapan ke depan. Kalau kita selalu melihat dari sisi gelap, maka tidak ada harapan-harapan. Perlu Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara pahami, Indonesia ini adalah dilahirkan oleh ulama-ulama, dan kita meyakini Indonesia ini dilahirkan oleh tokoh-tokoh PSII diantaranya. Bahkan yang memiliki blueprint Indonesia adalah PSII. Maka kalau orang-orang SI atau kader-kader PSII tiba-tiba ikut meramaikan tagar Indonesia gelap, arahnya kemana? Kita harus meramaikan Indonesia ke depan terang benderang. Dengan apa? Dengan melahirkan kader-kader yang siap untuk membangun Indonesia berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang
sudah digariskan oleh tokoh-tokoh kita. Berlakukan Undang-Undang Dasar 45 secara unik dan konsekuen, insya Allah Indonesia terang benderang. Indonesia ini sesungguhnya tidak anti syariah. Saya ulang pernyataan ini. Indonesia ini tidak anti syariah. Tegas, ketiga kalinya saya ucapkan, Indonesia ini tidak anti syariah Islam. Hanya tinggal umat Islamnya mau nggak menjalankan itu. Contoh bahwa Indonesia itu tidak anti syariah. Sampai hari ini tidak ada yang berani menyatakan judicial review terhadap undang-undang haji. Pelaksanaan haji adalah syariat Islam. Sampai hari ini tidak ada yang berani mengajukan GR terhadap undang-undang zakat sampai hari ini. Bahkan peran KUA sudah diperluas lagi dengan wakaf, pengelolaan wakaf. Berarti ada undang-undang berkaitan dengan itu. Undang-undang perkawinan. Sampai hari ini tidak ada yang berani menyatakan itu. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu sebenarnya tidak anti syariah. Negara kita itu tidak anti syariah. Maka saya melihat bukan Indonesia gelap, Indonesia ke depan terang benderang. Apalagi kalau umat Islamnya sudah bersatu padu untuk ke sana, menuju imamah yang sebenarnya. Kalau sudah berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang murni dan konsekuen, insya Allah apa yang disebut dengan imamah, apa yang disebut dengan jamaah, itu bisa tercapai segera. Masalahnya sekarang adalah umat Islamnya terlena, umat Islamnya sedang mabuk kemerdekaan, padahal baru sampai pintu gerbang kemerdekaannya. Belum masuk kepada kemerdekaan sejati yang dicita-citakan oleh para pejuang kita. Itu masalahnya, umat Islam sudah mabuk dengan kemerdekaan itu. Allah baru sedikit membuka keberkahan dari negara Indonesia ini, baru sedikit. Emas mungkin baru berapa persen yang dikeluarkan dari perut bumi Indonesia. Minyak mungkin baru berapa persen yang Allah keluarkan untuk kemanfaatan bangsa Indonesia. Kalau umat Islamnya sudah berkehendak untuk menjalankan perintah-perintah Allah di muka bumi Indonesia ini, Al-Araf 95. Lalu kalaulah orang-orang yang mengisi negeri ini beriman dan bertakwa, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bukan hanya dari perut bumi yang Allah akan keluarkan untuk keberkahan, dari langit pun demikian. Maka lihatlah Indonesia terang benderang ke depan, jangan melihat Indonesia gelap. Insya Allah dengan cara itu kita akan selalu bersemangat, kita akan optimis menghadapi masa depan. Demikian pula dengan kita sebagai pejuang-pejuang syariat Islam, pejuang-pejuang di dalam syariat Islam Indonesia, memiliki harapan besar bahwa apa yang dicita-citakan akan tercapai dengan pertolongan Allah. Sedikit saya tekankan, pertolongan Allah akan datang kalau umat Islamnya sudah layak ditolong oleh Allah. Allah akan menolong jika umat Islamnya sudah layak ditolong oleh Allah. Maka usahakan umat Islam ini menyadari untuk mendapat pertolongan Allah itu, satu, harus taat sepenuhnya kepada Allah. Dua, jangan ada kesombongan diri, merasa akulah jumlah paling banyak, akulah yang paling hebat.
Kalau ada hal-hal seperti itu, masih jauh dari pertolongan Allah. Bahkan Allah masih akan menguji mereka dengan segala bencana yang dihadapi. Kemudian segeralah umat Islam bersatu padu, tidak berjalan masing-masing. Insya Allah, kalau syarat-syarat itu sudah dipenuhi oleh umat Islam, pertolongan Allah itu akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Taqullaha mastata'tum, billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.